Halo teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Sarun Banturuan. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Taritung, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 2101149. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk pemenuhan tugas saya dari Bapak Dr. Baginda Setompul MPDK untuk teori mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya akan menjelaskan bagaimana itu teori belajar sibernetik. Nah, teori belajar sibernetik ini adalah teori baru dibandingkan dengan teori-teori lainnya. Dan di sini saya mengambil pengertian bahwa teori belajar sibernetik ini adalah teori belajar yang mementingkan pengolahan informasi. Teori belajar ini mempunyai kesamaan dengan teori belajar kognitif, yaitu mementingkan proses belajarnya dibandingkan dengan hasil belajarnya. Nah, yang berikutnya kita bicara tentang tokoh-tokoh dari teori belajar sibernetik ini. Yang pertama ada Norbert Wiener, itu merupakan orang pertama yang menggunakan istilah dari sibernetik. Menurutnya, pengertian sibernetika ini yaitu sebuah ilmu kontrol dan komunikasi dalam dunia hewan dan mesin. Yang kedua ada Parks dan Scott. Berbeda dengan Parks dan Scott, pendekatan yang diusulkan oleh Parks dan Scott dan Scott ini sama dengan pendekatan algoritmik. Namun cara berpikirnya yang menyeluruh tidak sama dengan heuristik. Di sini cara berpikir menyeluruh menurut Parks dan Scott ini yaitu berpikir yang cenderung melompat ke dalam, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Nah, menurutnya teori sibernetik ini yaitu proses belajarnya itu berjalan seoptimal mungkin, bukan hanya cara kerja otak kita yang perlu dipahami, melainkan juga lingkungan yang memengaruhi mekanisme itu pun harus diketahui gitu kalau menurutnya. Nah, berikutnya ada Landa. Landa ini adalah seorang psikologi yang mengajukan bahwa ada dua macam berpikir, yaitu yang pertama proses berpikir algoritmik. Proses berpikir ini yaitu proses berpikir linear, konvergen dan lurus menuju ke satu target tertentu. Contohnya itu kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil dan lain-lainnya. Nah, kedua itu cara berpikir heuristik. Di sini cara berpikir heuristik menurut Landa ini itu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus gitu. Contohnya operasi pemilihan dan atribut geometri gitu kan, penemuan cara-cara pemecahan masalah dan lain-lainnya lagi. Nah, yang keempat ada Stafford Beer. Di sini menurut Stafford Beer, sibernetik ini bertindak sebagai ilmu organisasi yang efektif. Yang kelima itu ada Gregory Bateson. Menurutnya itu sibernetik ini adalah sebuah bentuk yang lebih dari substansi. Nah, yang keenam itu ada Gordon Parks. Di sini Gordon Parks mengatakan bahwa sibernetik adalah seni memanipulasi berbagai macam metafora yang dapat dipertahankan. Nah, ia menggunakan sebuah pendekatan teori sibernetik ini untuk konsep jaringan dan interaksi dengan sebuah komputer dalam menciptakan sebuah kerangka kerja gitu. Nah, berikutnya itu kita berbicara, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dari teori sibernetika ini dalam kegiatan pembelajaran. Nah, keunggulannya itu yang pertama, hasil proses belajar ini adalah adanya perubahan gitu, baik yang dilihat sebagai perubahan tingkah laku gitu kan, maupun secara kemampuan pada tanah kognitif itu, efektif dan psikomotoriknya gitu. Yang kedua, isi dari proses belajar teori ini tuh adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu gitu, yang disusun sebagai suatu konsep, suatu teori atau informasi umum.
Nah, yang ketiga itu keunggulan itu memiliki kesamaan dengan teori belajar lainnya, yaitu melihat bahwa belajar itu adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seseorang yang melalui tahap-tahapan. Nah, di sini yang keempat itu ada kapabilitas belajarnya itu dapat disajikan lebih lengkap gitu kalau memakai teori sibernetika ini. Dan yang kelima, penyajian pengetahuannya itu memenuhi aspek ekonomis. Yang keenam, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya gitu. Tapi di balik kelemahan ada juga kelemahan, di balik kelebihan ada juga kelemahan dari teori belajar sibernetika ini. Yang pertama, teori belajar sibernetika ini tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan dalam sehari-hari. Yang kedua itu, ulasan teori ini tuh cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Dan yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas gitu. Terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini jika pemahaman atau pengetahuan akan mekanisme ini terbatas. Jadi kemampuan untuk menerapkan teori ini pun sangat terbatas gitu. Nah, berikutnya kita belajar tentang bagaimana sih aplikasi dari teori belajar sibernetika ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa aplikasi teori belajar sibernetika ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan langkah-langkah. Yang pertama itu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Di sini kita harus tentukan dulu apa tujuan-tujuan pembelajaran yang kita lakukan gitu. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran apa yang akan kita terapkan gitu. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran. Yang keempat itu menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut atau algoritma atau heuristik. Yang kelima, menyusun materi pembelajaran dan urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang keenam, menyajikan materi dan membimbing siswa belajar itu dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pembelajaran. Nah, baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya jelaskan tentang teori belajar sibernetika ini. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan tentang materi ini atau ingin memberikan pertanyaan tentang materi ini, saya persilakan teman-teman untuk mengetikkannya di kolom komentar. Saya Yuni Sarli Benturuan, mohon undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi saya mengucapkan sekian dan terima kasih.